Pasti gak dikit dong yang pakai casing di sebuah ponsel, entahkah itu buat gaya-gayaan doang atau cuman buat perlindungan. Tapi tahukah kalian bahwa casing yang beragam harganya dan beragam bentuknya itu bisa mempengaruhi ponsel kita gitu, lebih tepatnya performanya. Kalau misalkan kalian tuh salah pilih, bisa turun performa ponsel kita. Di video kali ini saya bakal share hasil percobaan kami melakukan sebuah tes dari 5 casing yang berbeda harganya. Mulai dari 10 ribuan sampai 200 ribuan dengan karakteristik fisik yang berbeda. Hal itu harus diperhatikan ya buat kalian yang mengharuskan memakai sebuah ponsel di waktu dan tempat tertentu untuk kebutuhan tertentu. Dan si performa itu harus dijaga optimal, dimana ditambah harus tetap pakai casing karena ya kondisi tertentu tadi. Katakanlah kalian tuh ojek online, kontraktor, dan lainnya lah. Atau ya emang pengguna biasa aja tapi harus banget pakai casing. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lengkap. Nah yang pertama, kenapa casing ngaruh ke performa? Hal itu simple ya, gambaran gampangnya kayak kita lari aja. Suhu tubuh kita kalau misalkan lari bakal berbeda ya di antara pakai baju biasa atau misalkan pakai jaket dengan ketebalan yang lumayan tebal. Pasti kalau misalkan lari pakai jaket yang tebal itu, apalagi bukan jaket olahraga, ngaruh banget ke suhu tubuh kita lebih tinggi yang mengakibatkan badan tuh lebih cepat gerah dan bahkan ya lari pun gak optimal. Nah jadi pengaruhnya ke ponsel tuh kayak gimana? Sesuai gambaran tadi ya pasti performa tuh bakal turun. Misalkan main game pakai casing yang salah, pasti si performa tuh bakal turun karena pemilihan casing yang salah bisa ganggu banget sirkulasi udara keluar masuk. Jika mesin tetap memaksakan bekerja keras walaupun suhu tinggi, bisa-bisa ponsel bakal cepat rusak, nggak awet. Akibat dari suhu tinggi itu beragam ya, mulai dari koneksi jaringan yang nggak stabil, kinerja CPU dan GPU yang turun, baterai cepat habis juga bakal terjadi, dan aplikasi atau game yang lagi dibuka tuh ujungnya jadi nggak optimal. Nah gimana ya metode percobaan kami? Di sini tuh kami pakai iPhone SE 3 ya, dimana ponsel mungil ini tuh masih tetap bisa disetarain dengan iPhone 14 dari sisi chipset. Kalian bisa nonton reviewnya ya di video lain, kalian bisa nonton habis nonton video ini. Dan saya membeli 5 casing berbeda dari segi karakteristik dan harga. Yang pertama yaitu casing 10 ribuan, ya casing 1000 umat lah bisa dikatakan. Berbahan silikon di pinggirnya dan plastik di belakangnya. Kadang casing model gini tuh dikasih gratisan ya kalau misalkan kalian beli ponselnya tuh di counter. Yang kedua ada casing 25 ribuan, ini tuh casing cukup murah dan nggak tebal ataupun tipis. Bahannya tuh silikon yang agak keras gitu ya. Saya pilih ini karena cukup menarik. Di bagian belakangnya ada bolong-bolong gitu yang secara teori pasti bantu sirkulasi udara banget ya. Secara teori ya, nanti kita lihat praktiknya gimana. Nah yang ketiga ada casing yang 39 ribuan. Casing berbahan silikon ini saya cukup tebal ya belinya. Gak dikit ya orang yang pilih casing model kayak gini karena takut kebentur. Casing ini tuh punya 2 lapisan ya, bumpernya pakai plastik dan si yang bagian tebalnya banget pakai silikon yang biasa. Nah yang keempat ada casing 50 ribuan. Casing ini tuh berbahan ya silikon biasa tapi di dalam itu kayak bludru halus gitu. Dan yang terakhir langsung loncat ke casing 200 ribuan, yaitu casing Spigen Air. Ya lumayan tebal tapi nggak terlalu tebal ya. Yang menarik casing ini juga di bagian dalamnya tuh punya cetakan alur udara gitu. Yang diklaim si alur udaranya ini bantu buat masuk keluarnya udara. Kita lihat gimmick atau enggak. Dan untuk pengetesan performa saya menggunakan 3 aplikasi ya. Ada Geekbench, Antutu, dan 3D Mark Wildlife Benchmark. Nah gimana rincian percobaannya ya? Untuk optimal performanya gimana, tentu saya nggak pakai casing ya waktu nguji pakai aplikasi yang tadi. Dan setiap nggak pakai casing atau pakai casing yang 5 buah tadi, saya melakukan 5 kali ya di satu percobaan. Dan melakukannya tuh ada jeda yang waktunya tuh sama juga. Kondisi ruangan pun sama ya, pokoknya kondisi lingkungan tuh dibuat sama ya, yang variabelnya berbeda tuh cuman casingnya aja gitu. Nah, kita lihat hasil percobaannya gimana. Yang saya bahas dan tampilkan ini adalah skor rata-rata dari 5 pengujian ya. Yang pertama di skor Antutunya. Yang paling tinggi ternyata adalah si casing yang bolong-bolong dengan skor 745.037. Yang kedua yang tanpa casing ternyata ya dengan skor 744.547. Lalu yang ketiga casing silikon bludru ini dengan skor 738.853. Yang keempat ternyata casing murah 10 ribuan dengan skor 739.265. Yang keempat baru yang mahal ya, yang casing Spigen dengan skor 738.132. Dan yang terakhir tentu aja yang casing tebal berlapis dengan skor 716.499. Tentu aja pasti aneh ya, karena secara teori kan harusnya skor tinggi itu yang tanpa casing. Maka dari itu kami
ini tesnya tuh nggak cuma satu aplikasi aja ya. Kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu skor Geekbench. Yang pertama, casing yang bolong-bolong nempatin urutan ketiga ya, dengan skor single core-nya 172.6 dan multicore-nya 4.696. Lalu yang tanpa casing nempatin urutan kedua ya, di single core-nya dengan skor 1.727 dan multicore-nya urutan pertama dengan skor 4.725. Lalu casing Bloodroom nempatin urutan keempat di masing-masing single core dan multicore ya. Skornya 1.725 dan 4.647. Yang selanjutnya yang mahal ya, Spigen single core-nya tuh urutan pertama dengan skor 1.730 dan multicore di urutan kedua dengan skor 4.709. Lalu casing yang murah, single core-nya nempatin urutan kelima dengan skor 1.721, multicore-nya juga urutan kelima ya dengan skor 4.586. Dan casing yang tebel urutannya paling bontot ya dua-duanya. Single core-nya 1.707 dan multicore-nya 4.470. Dan sebagai pengujian terakhir, kita ada 3D Wildlife Benchmark. Nah, si casing bolong-bolong punya skor 2.609 di urutan ketiga. Yang tanpa casing, skornya tuh 2.637 di urutan pertama. Lalu casing yang Bloodroom punya skor 2.410 di urutan ke-6. Casing Spigen punya skor 2.491 di urutan keempat. Lalu casing yang murah punya skor 2.551 di urutan ketiga. Dan casing tebal punya skor 2.491 di urutan kelima. Nah, masing-masing pengujian setiap casing punya peringkat yang berbeda-beda ya. Nggak selalu tanpa casing tuh di urutan yang pertama. Karena pasti secara praktik tuh ada beberapa variabel yang di luar teori ya, yang bikin ganggu performa saat pengujian. Walaupun secara pengetesan tuh sudah sangat disesuaikan. Tapi dari ketiga pengujian, masing-masing peringkat kami jumlahkan ya. Yang berarti jumlah peringkat yang paling kecil itu adalah yang paling optimal yang menangnya. Dan saat dijumlahkan, peringkatnya ternyata sesuai gambaran kami di awal. Yaitu tanpa casing adalah yang paling optimal tentunya. Yang kedua ada casing si bolong-bolong. Yang ketiga ada casing Spigen yang mahal. Yang keempat ada casing Bloodroom biru yang berbahan silikon itu. Yang kelima ada casing murah 10 ribuan. Dan yang paling lambat tentu aja casing tebal yang berlapis. Nah, masuk ke kesimpulannya gimana? Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian tuh pengguna kasual ya, yang cuman ya sekali balas chatting, nonton YouTube dan lainnya, pokoknya kasual banget ya. Bukan seseorang yang berkebutuhan khusus ya, kayak misalkan suka main game, trading, nungguin orderan ojek online, pokoknya aspek-aspek kegiatan khusus lainnya yang mentingin banget performa. Kalian nggak usah meduliin masalah casing ini. Dan jadi sekali lagi kalau kalian tuh berkebutuhan khusus kayak tadi ya, dan mengharuskan kondisi itu harus pakai casing, kalian jangan sembarangan beli kayak gini. Kalau beli casing yang emang benar-benar bagus, biasanya ada rincian spesifikasi khususnya tuh gimana. Bakal ditulis ya, gimana sirkulasi udaranya, perlindungannya gimana, pokoknya speknya tuh ditulis lah. Kayak si Spigen Air gini, walaupun misalkan dia tuh tebel, nyaman dipegang, dia tuh nggak terlalu ganggu fungsionalitas ponsel kita. Spigen Air ini tuh nggak cuman mahal doang atau nggak cuman tebal doang ya. Bisa memberikan sebuah performa ponsel yang cukup baik. Kalau misalkan budget kalian tuh minim ya dan pengen beli casing yang optimal sirkulasi udaranya, kalian bisa cari casing model bolong-bolong kayak gini. Ini tuh nggak cuma di iPhone ini aja kok, masih banyak ya di ponsel lainnya. Dan tentu ya kalau misalkan kalian pilih casing ini, nggak setebal atau nggak senyaman si Spigen Air. Ada plus minusnya. Lalu kalau misalkan kalian tuh doyan pakai casing yang tebal apalagi berlapis-lapis karena takut jatuh, kalian harus terima ya resiko suhunya yang pasti nggak optimal. Dan kalau misalkan casing-casing standar kisaran 10 atau 30 ribuan yang nggak tebal tapi nggak punya lubang atau sirkulasi tertentu, itu jelas ya menahan suhu keluar masuk. Dan suhu yang ketahan tuh bisa dikatakan lumayan walaupun nggak separah yang tebal tadi. Sebenarnya masih banyak ya casing-casing aneh di luar sana yang pasti akan berbeda pula gimana dalam melindungi dan mengolah suhu si ponsel. Kalau emang ada jenis casing spesifik yang kalian pengen atau misalkan udah dipunya tapi nggak ada video ini, kalian bisa lakukan sendiri ya seperti saya percobaannya. Yang pasti dengan percobaan ini kita tahu ya bahwa casing itu sangat mempengaruhi suhu dan harga mahal nggak jamin paling adem suhunya. Terakhir kalau misalkan kalian tuh orang yang berkebutuhan khusus seperti yang tadi dibahas terus mikir sembarangan beli casing yang mana aja lah, kan tinggal kalau emang perlu suhu optimal ya lepas aja casingnya gitu. Ya emang silahkan ya kalau misalkan lagi di rumah atau di kantor apalagi misalkan ada AC ya, buka pasang casing gitu ya nggak masalah gitu. Tapi kan kalau misalkan lagi di outdoor atau misalkan di waktu dan di tempat yang nggak memungkinkan buat buka casing kayak gitu ya bakal jadi ribet gitu. Misalkan lagi di tempat umum atau misalkan lagi hujan atau misalkan lagi banyak orang kan bakal susah.
Dan terlepas indoor atau outdoor atau kondisi yang tadi, pasti ya terlalu buka casing itu bakal ngefek ke casingnya yang bakal jadi kendor ya. Nggak bakal jadi seseg gitu ke si ponselnya. Lalu kalau misalkan casingnya tuh ada bahan plastik atau keras atau aluminium dan sebagainya, terlalu sering dibuka tutup, biasanya ngefek ke si bodi ponsel yang bakal ada lecetnya. Oke, jadi itu saja ya bahasan singkat dari kami tentang casing ya. Kalau misalkan kalian ngerasain itu bermanfaat, kalian bisa like aja. Kalau misalkan nggak terlalu bermanfaat ya gak usah di like. Dan kalau misalkan kalian pengen nunggu juga video lainnya, mungkin saya bakal lagi bahas tentang yang model kayak gini, tapi tentang sebuah pelindung kamera ya, kayak tempered glass kamera. Karena kan nggak dikit ya yang masang tempered glass atau pelindung di sebuah kamera ponsel karena takut kegesek. Nah, apakah si model si tempered glass yang kayak gitu tuh bakal ngaruh ke masalah kualitas kameranya dengan rentang harga yang berbeda ya? Karena kan ada yang harganya tuh murah atau bahkan ratusan ribu. Oke, jadi buat gak ketinggalan kalian bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, biar gak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa buat like dan share juga. Oke, di sini Fadil. Peace out.